Sekali yang sudah hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, buat teman-teman, hari ini baru bisa kebuka TikTok saya karena SIM cardnya yang dari Indonesia sudah nyampe. Jadi TikTok saya sudah aktif lagi, baru hari ini nyampe, langsung tak pasang dan kalian hari ini bisa ngeliat TikTok saya ya. Jadi hari ini TikTok saya bisa hadir di sini. TikTok saya ada itu karena kalian nanyain terus TikToknya kok nggak live Miss ya, karena TikToknya selama ini itu terganggu karena nggak ada SIM card, dan lihat judulnya ya, kalian lihat judulnya, saya diborgol saat di rumah sakit. Ini surat-suratnya ini ya, pasti dong kalau kalian punya CD seperti ini nih tahu ada apa dong, pasti bermasalah dengan kebijakan atau masalah kriminal nih. Ini saya masih agak batuk ya, jadi ini pasti ingin tahu dong apa kepolisian Hong Kong. Jadi salah atau tidak salah, nyatanya dia di penjara kok Miss, berarti dia salah dong? Tidak juga, karena kita kan warga negara Indonesia yang dituduh ataupun dicurigai melakukan kesalahan dan sidang belum diputuskan apakah dia salah atau benar. Teng. Jadi ini dan ini punya sangkut paut. Masih inget gak cerita-cerita ini? Masih inget salah satu TikToker yang ini loh gitu, masih inget gak kalian? Masih inget gak cerita-cerita itu? Masih inget gak? Ada yang tahu gak cerita ini? Ini loh. Oke, kalau kalian nggak tahu, kasih tahu nggak ya? Oke, pastinya kasih tahu dong Miss, bentar. Oke, jadi aduh, sambil batuk ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalian pasti sudah tahu nih, komennya sudah nggak jelas semua ya. Oke, jangan menghujat. Selalu saya katakan jangan pernah menghujat, karena saya tidak ingin sesama orang Indonesia kalian jatuhnya fitnah. Miss Yuni membela. Saya tidak membela siapapun. Saya nggak kenal orang yang kalian maksud dengan mengatakan saya membela siapapun. Jadi di sini saya cuma ingin bilang bahwa banyak hal yang kita tidak tahu dan kita tidak perlu sok tahu. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Ada apa sih Miss? Penasaran banget. Beberapa bulan yang lalu, salah satu teman kita yang dikejar-kejar oleh salah satu TV swasta yang ada di Hong Kong. Ya, benar yang kalian sampaikan. Ya, yang dituduh mencuri barang majikan. Oke, apakah dia benar-benar mencuri, Miss? Kan masih diduga dia mencuri. Apakah dia sudah mencuri apa belum? Ya, masih dalam penyelidikan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa aku, kamu, kita semua tidak berhak menghakimi. Jadi kalau kalian menghakimi terlalu cepat dan ternyata salah, dosa kita ini. Jadi Miss Yuni belain anak-anak buahnya, bukan, gak ada hubungan sama anak buah saya. Jadi inilah mental kita sendiri. Kalau kita terlalu cepat menghakimi sementara kita nggak tahu apa yang terjadi, sampai rame, saya ditang sama kalian, ditang apa dicopet itu, ditang-tang, ini Miss Yuni tolong direview. Untungnya Miss Yuni selalu bilang, bukan urusan saya dan saya nggak punya hak untuk membahas orang lain. Sampai pada akhirnya temennya telepon saya. Ingat Miss? Ya, sudah ingat ya kalian ya, sudah ingat ya. Jadi salah satu mbaknya itu, ya sekarang tuduhannya kamu jualan dong. Jatuhnya ketuduh jualan nggak? Nggak ada sangkut paut. Nggak ada sangkut paut. Bagus. Nah, karena dia datang dari sini, dia sempat cerita, sudah nggak nangis sebenarnya dia. Tapi ingat waktu diborgol sininya, kakinya diborgol nggak sih? Nggak. Ininya diborgol. Rantai gini dua. Di rantai gini, terus perut, dada, perut, terus tangan. Pakai rantai panjang gitu, terus kayak guguk. Kayak guguk gitu. Jadi kayak guguk itu dimasukkan di rumah sakit. Itu yang membuat kamu nelongso, nangis. Oke. Gini dok, waktu itu kan saya tidak, kamu waktu itu teleponan sama saya pada tanggal berapa? April ya waktu itu ya? April, dan waktu itu kamu barusan keluar dari penjara. Tanggal 26. Lah, ini banyak pertanyaan dok. Kamu sudah di penjara, apa yakin kamu nggak salah? Ya belum kan, masih tertuduh, masih diselidiki juga. Masih diselidiki juga, oke.
Ini loh teman-teman, masih diselidikin. Tapi sudah kesebar seluruh Indonesia, seluruh Hong Kong. Saya ngelihat kamu waktu itu di sekolah anak-anak majikan, Dok. Kayak kamu, apaan sih gitu? Iya, bingung. Bingungnya? Ada apa? Ya, bingung aja, ada apa ini kok tahu-tahu mobil orang 2 mobil itu ngeroyok gitu. 2 mobil ngeroyok kamu, 1 orang otomatis panik dong. Ada yang nyoteng-nyoteng, bingung ada apa gitu kan. Terus waktu itu mantan bos saya itu sama translator itu apa nih namanya? Translator. Kamu kenal sama orang ini katanya gitu. Oh iya saya kenal, ini mantan bos saya gitu. Terus Katanya apa benar kamu ngambil ini katanya gitu. Terus saya bilang dulu anting itu suruh buang di sampah gitu kan, terus ada yang bagus tak ambil gitu. Terus ngomong lagi waktu itu relax deh. Itu sudah terjadi. Ini menceritakan ke teman-teman agar berhati-hati sebenarnya. Ya. Kamu masih bebannya berat sekali. Iya, Miss. Karena itu kan Miss Yuni, mungkin kamu pernah lihat kontennya Miss Yuni. Di kontennya Miss Yuni selalu Miss Yuni mengingatkan. Selalu di video, apakah benar barang ini diberikan ke kamu? Benar nggak Miss Yuni ngomong? Iya, benar, Miss. Dan karena majikan baik, kamu nyepelein, nggak mungkin lah si Ojeko lo baik. Baik, ya, memang benar. Tiba-tiba dia berubah, datang ke sekolahan anak majikan. Ya. Waktu pertama kalinya datang sebelum bawa wartawan ini kan, pertamanya itu datang, dia ngomong sama pihak sekolahan, jelek-jelekin saya lah, jelekin kinerja saya gitu kan. Terus. Oh jadi mantan majikanmu datang ke sekolahnya, datang ke gurunya jelek-jelekin kamu? Iya. Suruh mateni karakter ya? Suruh ngomongin ke bos saya gitu. Oke, terus? Suruh hati-hati katanya gitu. Terus malamnya saya habis kerja itu kan terus suruh duduk. Katanya sini kemarin bos kamu yang lama datang ke sekolahan katanya kan, nyeritain kamu, kinerja kamu katanya gitu. Tapi tenang, saya percaya sama kamu nggak ngelakuin itu semua katanya. Oke. Karena mempengaruhi majikanmu nggak bisa, akhirnya dia bawa wartawan. Oh, jadi memang di awalnya dia itu sudah, seandainya kamu di situ dipecat, mungkin kamu nggak akan masuk penjara, Dok. Bisa dibilang gitu ya? Mungkin seperti itu. Tapi kan bos saya kan nggak percaya omongan mantan bos saya. Karena kamu kerjanya bagus di situ. Oke. Terus? Percaya sama kamu, Singsang juga percaya sama kamu, katanya. Terus Mumi juga seneng sama kamu, ngomongin gitu. Terus saya dielus-elus gini kan, terus sama anaknya itu dipeluk. Aku kan nangis waktu itu, nangis di Jadi kamu nggak tahu nih kalau kamu dijelek-jelekin sama mantan majikanmu di gurunya anakmu? Nggak tahu. Karena gurunya cerita sama bosmu, bos baru. Iya. Oke, terus? Tapi waktu itu aku kan habis nganterin sekolah juga. Aku sempet ketemuan sama dia, mantan bos itu kan, sempet salipan juga. Mikir nggak kenapa dia kesini gitu? Waktu itu? Nggak mikir sampai segitunya sih, Mas. Cuman ngeliat dia, kamu nyapa nggak dengan dia? Nyapa. Halo. Terus dia nyapa, hai, gitu dong. Terus? Ya udah, terus kayaknya dia tuh buntutin aku gitu, Mas. Oh, dia buntutin kamu, terus? Kayaknya dia buntutin aku, terus aku belanja loh. Aku mah sowe lah, terus aku belanja, nggak tahu terus dia kemana. Terus jarak 1 bulan yaitu dia bawa wartawan itu. Oh, jadi sebelum kejadian itu 1 bulan sebelum wartawan datang itu udah ke situ. Oke. Dan apakah itu waktu di polisi juga dijelaskan? Enggak. Lah kenapa kamu nggak jelasin, Dok? Sebenarnya kamu sudah dicari dari awal. Berarti kan ini sudah direncanakan untuk menjebak kamu, dong. Tapi waktu itu kan saya diinterogasi sama polisi itu, apa yang dia tanya saya jawab gitu. Oke, jadi 1 bulan sebelum kejadian kamu didatangi wartawan lokal, kamu sudah didatangi majikan lama. Majikan lama datang ke sekolahan. Oke, terus setelah wartawan datang itu reaksimu kaget? Kaget, Mas, kaget. Kok datang lagi gitu kan? Oh, jadi kamu dalam hati, loh,
kok kamu lagi sih gitu ya? Kok datang lagi, kenapa? Terus ditanya, apa kamu kenal sama orang ini, katanya gitu kan. Iya kenal, itu mantan bos saya dulu gitu kan. Terus habis itu, apa benar kamu ngambil ini antingnya? Bukan ngambil, itu dibuang. Tadinya disuruh buang, saya bilang. Iya, dia bilang, masa sih barang kayak gitu aku buang? Bener nggak dia ngomong kayak gitu ya di TV ya? Moholang otam kok lah, dia bilang kayak gitu kan? Terus? Nah terus itu bukan saya ngambil tapi dibuang, terus saya ambil gitu kan, terus saya pakai buat libur gitu kan. Terus apa benar kamu ngambil ABCD? Enggak kan, yang kelihatan banget anting itu tadi, Miss, karena dia ngeliatin TikTok kamu ternyata. Terus di CCTV itu nggak kelihatan, nggak ada bukti saya tuh ngambil itu nggak ada. Kamu TikTokan di rumah majikan yang lawas atau majikan baru sih? Yang lama. Yang lama. Jadi nggak ada masalah. Kadang dia tahu saya TikTokan juga nggak masalah kok, Miss, nggak ada omongan kamu nggak usah TikTokan, kamu nggak ada. Pokoknya itu udah kayak rumah saya sendiri gitu. Sudah kayak rumah sendiri, bahkan mau ngapain aja suka-suka kamu ya. Tapi ternyata dia memperhitungkannya di belakang. Di belakang. Nah, setelah nih dibawa wartawan, apakah kamu dipanggil polisi atau sebenarnya kamu masih di situ posisinya? Waktu itu aku masih di bos baru, masih kerja di situ toh. Oh, posisi sudah dipanggil polisi, kamu tetap ada di situ? Masih, waktu itu kan aku waktu yang pertama itu aku masih di bos yang baru. Terus ada wartawan datang itu, langsung malamnya aku masih pulang ke majikan yang baru. Terus habis itu polisi datang jemput gitu. Oh, malam polisi jemput kamu? Malam jam 11-an. Jadi tidak disangka masih berterlanjutan gitu ya? Enggak ada pikiran sampai segitu. Saat dijemput, respon majikamu yang ini gimana, Dok? Ya kaget juga kan waktu ada pas wartawan datang itu kan udah telepon sama bos perempuan juga ya sempat marah lah gitu kan, mengganggu privasinya majikan. Oke, terus kayak ya marah, aku udah sebelah sini marah, sebelah sini wartawan nanyain, jadi bingung aku tuh. Bingung, terus aku dudukkan itu di bawah pohon itu. Iya kayak apa sih gitu loh, capek apa sih ini gitu. Ya itu terus aku kan ada polisi, terus ya udah nanti kalau sampai kamu dipegang sama mereka, kamu teriak, nanti ada polisi ke situ gitu kan, ada polisi ke situ. Bukan saya itu diambil langsung, enggak, karena buat jaga-jaga kalau saya dipegang sama mereka gitu. Dipegang oleh majikanmu ataupun sama wartawan tersebut. Ya. Oke, terus majikan baru tuh yang nelpon memang gitu. Nelpon polisi. Oh, jadi waktu terjadi sesuatu terus majikanmu telepon polisi untuk nyari kamu. Oke, terus buat jaga-jagain itu cici saya gitu. Pokoknya sampai kamu dipegang, kamu teriak ada polisi di situ kan. Terus waktu itu aku bingung, ditanyain terus kan. Terus ada polisi di situ, ada polisi nggak, katanya bos baru kok ada datai gitu kan. Terus aku nyusul ke kantor polisi tuh, terus kata polisi Messi gitu kan. Terus habis itu aku bingung mau ngomong apa, kayak sama ngomong waktu itu, Miss. Terus aku nelpon bos baruku, tak kasihin polisi. Terus bos lakiku juga nelpon polisi itu kan, HP ku tak kasihin polisi, itu mereka yang ngomong. Terus habis kamu itu bingung gitu ya, Doyo. Aku lihat mukamu kayak apa sih? Mau apa ini? Mau apa? Kamu gemeter loh. Waktu itu kan aku masih sakit juga, Miss. Mau nganterin Mumu itu kan, kamu nanti nganter Mumu, habis itu kamu istirahat, nggak usah kerja gitu. Malah disusul wartawan itu kan, tadi udah sakit, udah bingung pokoknya. Drop total. Drop. Oke, setelah itu Ya aku diantar polisi, nyegat taksi gitu tadi. Ya udah kamu pulang katanya gitu. Diantar sama polisi, bukan berarti aku tuh diambil polisi waktu itu. Diantar polisi pulang? Aku pulang, terus? pulang. Waktu itu aku suruh di taman dulu kan, jangan pulang dulu kata Singsang kan, kamu ke taman dulu apa kemana, nanti kira-kira sekiranya nggak ada yang buntutin kamu pulang gitu kan. Oh ya Singsang. Terus waktu itu Singsang nelpon, udah pulang sini, kamu pulang gitu kan. Terus aku pulang, terus sampai rumah tuh Singsang bilang, katanya saya suruh capi gitu. Oh, berarti Singsangmu sudah ditelepon polisi untuk melepaskan kamu dong? Mungkin Singsang sama Tete udah teleponan lah itu. Terus ya itu mungkin saya bukannya katanya ngomong, bukan masalah kerjaan kamu, tapi saya khawatir sama anak saya gitu. Bener. Soalnya takutnya dibuntutin terus sama mereka. Saya ya maklumin juga sih, daripada saya juga kepikiran ya nggak apa-apa lah diberhentiin dari sini gitu kan. Terus habis itu
saya suruh capnya, saya lagi madain baju di tas, terus polisi datang. Sebenarnya tepat juga waktunya ya, pas juga. Polisi datang, terus polisi juga nyonya juga kan meriksain sebelum pergi dari rumah kan diperiksain Betul. barangnya. Terus di situ polisi juga nanya-nanya, sambil polisi nanya aku juga bingung, masih ngurusin uang buat gajiku, polisi nanyain, suruh capnya, jadi bingung. Terus ditanyain sama polisi tuh nggak konsen lah gitu. Terus aku keluar bawa baju-baju, dibantu juga sama polisi kan. Di situ dibawa ke polisi Wong Taisin waktu itu, laporan lah mungkin. Terus habis dari Wong Taisin ke Taipo. Terus ke Taipo dipenjarakan. Di situ semalam, terus semalam itu masih aku kan emang gak enak badan waktu itu. Terus polisi datang, hamil dari sana gitu kan, hamil musifu'a, ya saya bilang gitu. Terus saya diantar ke rumah sakit kan, ke rumah sakit Taipo itu. Aku diborgol, dirantai, wis koyo guguknya. Terus nunggu antrian rumah sakit gede kayak gitu, diliatin orang, dirantai, ya Allah, udah badan gak enak. Jadi posisimu di rumah sakit, kamu pun dirantai, borgol semua dari leher, dari bawah leher sini sampai sini. Terus sini masih ditali kayak guguk gitu. Jadi dipegang 2 orang gitu? Enggak, satu orang. Satu bawa rantainya itu tadi sama polisi perempuan. Diliatin orang, setiap orang lihat kok dirantai, ada polisi. Waktu itu ya, pokoknya shock banget lah, Miss. Kayak seolah-olah kamu itu penjahat kelas kakap gitu. Iya, Miss. Oke. Dan setelah kamu keluar dari rumah sakit, posisi kamu kan sakit memang. Sebelum di penjara pun posisi kamu kan sakit nih, kurang enak badan bisa dibilang seperti itu. Karena musim dingin. Oke. Kenapa kok kamu di penjara padahal kamu belum terbukti antara salah dan tidak salah? Apa yang mereka katakan, kamu tuh belum dinyatakan salah. Kenapa sampai diborgol, dibawa ke penjara? Bahkan 3 bulan ya di penjaranya. Kamu di penjara 3 bulan. Ya katanya polisi bos yang lama itu mau kingin kamu gitu kan. Mau kingin tapi kan belum terbukti kamu mencuri dan tidak. Nggak tahu, katanya sambil nunggu sidang kamu dipenjarakan gitu. Dipenjarakan juga kan bukan berarti bersalah gitu. Jadi mereka bilang ya? Enggak bilang gitu sih, Miss. Ada temen dia belum bersalah juga udah dipenjara gitu. Apa dia? Kesalahan dia apa? Dia tuh jatuhin bobonya itu. Bobonya yang jatuh, dia yang dipenjara. Iya. Jatuhin bobo kan nggak ada hubungan kan, bobonya mungkin mencolot atau tiba dewe. Berat, itu di penjara. Berat, bobonya itu berat 80 kilo. Mbaknya itu juga lagi gak enak badan waktu itu kan ceritanya. Terus ceblok. Gelempang atau namanya gelempang, terus mbaknya itu nggak laporan sama anaknya. Tapi kan hasil ronsen itu belum keluar, tapi udah dipenjarakan. Hasil ronsen belum dikeluar juga dipenjarakan, Dok? Iya, belum terbukti salah juga dipenjarakan. Ini kayaknya tragis banget cerita kamu. Ternyata di luar sana ya, khususnya aku nggak bisa mikir, Dok. Intinya banyak sekali teman-teman yang di penjara posisi tidak bersalah, bisa dibilang seperti itu. Ya. Itu juga sempat nulis ke KJRI juga sih, Miss, tapi nggak ada balasan. Maksudnya nggak ada balasan atau KJRI sibuk sayang mungkin? Mungkin bisa bilang. Bagaimana? Oke. Nah, kamu kan bilang nih, saya kehabisan kata, Dok. Saya nggak ngerti harus ngomong apa. Waktu kamu di penjara nih, kan nggak boleh menghubungi siapa-siapa. Siapapun nggak boleh besok kamu masian ya, tanpa seizin kamu dan seizin dari penjara. Kamu tadi menyebut KJRI. Waktu itu kan setiap hari Kamis itu kan ada kunjungan kayak kalau orang Kristen itu pastor gitu, itu Pak Ustadz. Itu ada Pak Ustadz gitulah. Pak Ustadz setiap hari Kamis itu ke situ datang gitu kan. Terus aku minta tolong ke Pak Ustadz tersebut. Bisa nggak minta tolong carikan alamat agent saya waktu itu kan. Terus dikasih alamat agent saya itu. Terus dicarikan minggu depannya itu, masih nunggu lagi, Miss, minggu depannya itu. Terus saya bilang ke sama pengawasnya itu kan, minta alamat, mau telepon KJRI waktu itu kan. Dibawa ke kantor, telepon itu nggak diangkat-angkat waktu itu, nggak diangkat-angkat telepon KJRI.
Terus habis itu, oh ini saya kasih alamatnya, kamu nulis surat aja. Oh, yang nyuruh ngasih alamat siapa nih? Orang pengawas penjara situ. Oh, kasih alamatnya supaya kamu bisa menghubungi KJRI. Ya, terus waktu itu aku nulis surat ke KJRI, saya ceritakan kejadian saya ngirim ke surat ke KJRI sama ke agent saya. Oke. Tanggapannya agentmu, tanggapannya KJRI apa, Dok? Tanggapannya KJRI itu nggak ada balasan, tapi kalau dari agent saya langsung balesin surat itu 1 mingguan lah itu. Iya, balasannya 1 minggu datang. Terus apa yang dikatakan oleh agent kamu? Ya ngomong suratnya nggak tahu. Ngomong Intinya aja. Ya di situ apa ya, nulis suruh baik-baik di situ katanya gitu. Ya pokoknya kayak mana ya surat. Nggak, intinya aja kamu jaga diri, semua akan baik-baik saja. Ya gitu. Kamu sudah marem ya dibalesin kayak gitu aja? Seneng banget nih, sudah seneng banget. Ya Allah, berarti agentku masih perhatian. Peduli. Oke, agent yang bagus. Terus waktu itu kan ini catat nama saya, nanti saya bisa besok kamu katanya gitu kan. Terus saya request masukin nama mereka, terus jarak seminggu apa 2 minggu mereka datang besok saya. Agent yang bagus, alhamdulillah. Nah, setelah agent KJRI, responnya KJRI, kamu kirim surat berapa lembar nih ke KJRI? Waktu itu yang pertama kali aku ceritain kasusku itu sampai 4 kalau nggak 5 lembaran itu. 4 atau 5 lembar ke KJRI. Kamu ceritakan kronologinya. Ya, Oke, terus? Saya ceritakan waktu itu kok nggak ada balasan. Terus jarak berapa minggu itu saya kirim surat lagi. Ya nggak ada balasan lagi. Oke, nggak ada balasan lagi. Nggak ada balasan lagi. Setelah kamu keluar dari penjara nih, seandainya nih aku KJRI, kamu ngadep, apa sih yang ingin kamu tanyakan sama KJRI saat ini? Ya minta apa ya? Minta dukungannya, minta apa ya? Menyelesaikan kasus inilah, Miss. Saya nggak bersalah, minta pembelaannya lah ya, Miss. Minta pembelaannya dari KJRI. Kok saya ini nggak bersalah tapi kok diginiin gitu, minta pembelaan lah. Ke KJRI? Iya. Tapi KJRI ngerespon nggak, sayang? Enggak ada balasan sama sekali. Mungkin mereka sibuk. Ya, mungkin sibuk gitu aja mikirnya, Miss. Mungkin mereka sibuk. Jadi kamu kirim surat ke KJRI dari penjara 2 kali? 2 kali. Tidak ada balasan, tidak ada respon? Nggak ada. Sampai kamu keluar dari penjara hari ini? Iya. Nggak ada respon dari KJRI saat kamu ada di penjara. Kamu sebenarnya cuma butuh dukungan mental saja ya. Oke. Dan hari ini kan kasusmu belum selesai nih. Belum selesai. Ya, belum selesai. Tanggal 3 kamu sidang. Ya, Miss. Butuh dukungan dari mereka nggak, sayang? Kalau Miss Yuni sendiri pasti hadir bareng sama kamu. Saya akan datang sama kamu. Pertanyaan saya, kamu butuh dukungan dari KJRI nggak? Butuh, Miss. Kamu butuh KJRI? Ya. Kamu minta didampingi salah satu staf KJRI untuk menguatkan kamu? Iya, Miss. Dan juga mendengarkan bahwa saya itu nggak bersalah gitu loh. Iya, Miss. Kamu butuh orang untuk didampingi KJRI, benar nggak? Iya, Miss. Kamu ingin membuktikan juga pada warga negara Indonesia bahwa di penjara itu belum tentu bersalah. Salah, iya. Benar nggak? Dan kamu meminta agar jangan menghujat dulu. Intinya hari ini kamu ingin merasakan kehadiran negara kita atas perlindungan kamu. Iya. Benar nggak sih? Benar. Aku waktu itu ngeliat udah keluar itu kan bisa buka HP gitu ya, Miss. Komen-komennya tuh buat cece-cecenya tuh luar biasa gitu kan. Oke. Sakit gitu, dihujat seperti itu tuh sakit. Apalagi belum terbukti bersalah, tapi kata-katanya tuh udah nyakitin banget. Kita kan sama-sama warga Indonesia, nggak usah lah menghujat-hujat kayak gitu kan. Belum terbukti saya ini maling beneran gitu kan.
Coba kalau semua itu nimpa kalian, namanya musibah itu nggak ada yang tahu. Siap. Kita ke depannya nanti seperti apa. Sama-sama orang Indonesia itu saling menguatkan, bukan saling mencaci, bukan saling menghujat. Kita di sini cuma cari makan, cari rezeki. Dan sampai hari ini kamu mengharapkan KJRI untuk hadir bersamamu, Iya, Miss. mendengarkan ceritamu bahwa saya sudah viral Pak di TV dan saya nggak salah gitu, bener nggak? Iya, Miss. Sama dengan anak yang kemarin jatuh dari lantai 3, bener nggak? Iya, Miss. Kalian cuma ingin dibantu, didukung sebisanya saja, semampunya, bener nggak? Iya, Miss. Jadi nggak ada harapan yang lebih dari kita secara pribadi ya, Tidak ada. tidak ada ya. Jadi hanya membutuhkan kasih sayang dari kehadiran negara kita, bener nggak sih? Iya, Miss. Harapannya juga tidak muluk-muluk, bener nggak sih? Kalau boleh saya ngomong, Iya, Miss. tidak berharap terlalu banyak. Jadi saya pribadi juga kaget ya kalau belum ada tanggapan dari KJRI. Berarti ini KJRI nggak tahu sama sekali kasus kamu dong? Bisa dibilang seperti itu? Nggak ngerti juga, Miss. Yang jelas saya udah memberitahu mereka, udah kirim surat sama mereka. Oke, karena saya sendiri tidak ada koneksi dengan KJRI secara langsung ya. Saya cuman mengharapkan dari staf-stafnya juga. Halo Pak Teguh. Waalaikumsalam Pak, lapor. Oke, Pak, saya mau nanya nih. Bapak pernah dengar saudara kita bulan 2 kemarin itu ada yang tangkap polisi, Pak? Dan dipenjarakan. KTP-mu mana, Dok? Sebentar. Oh, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Nanya aja. Iya, dan dia kan dipenjara selama 3 bulan, minta dukungan dari KJRI, kirim surat pun enggak. Sebentar Pak, saya sudah WA ke Bapak, tapi nggak ada responnya Pak, nggak ada respon dari KJRI. Oh, coba dilihat dulu. Bapak cek itu. Iya, iya. Boleh silakan dibuka Pak. Soalnya dia ini sekarang sudah keluar dari penjara, tapi kan KJRI kok nggak ada balasan sama sekali surat dia gitu Pak. Siap. Saya SMS Pak. Iya Bapak. Ke KJRI Pak. Karena waktu itu dari penjara ke KJRI Pak. Dari penjara ke KJRI Pak. Kirim surat 2 kali. Dialamatkan kemana kamu Dok? Ke KJRI. Nggak tahu Pak, Wong dari penjara cuman dibilang suruh ke KJRI kan nggak ada tulisannya naker atau kejaksaan Pak. Oh. Nah, kan sekarang selama 3 bulan di penjara kan harapannya itu dibesuk atau dibalas itunya, kok dari KJRI itu nggak ada sama sekali respon. Ini yang pertama, dan anaknya sekarang sudah keluar Pak, sekarang menemuin saya di sini. Siap. Gini Pak, saya kan akan dampingin, saya minta nih dari KJRI untuk bantu saya untuk dampingin dia juga pada tanggal 3 untuk sidang Pak. Di penjara 3 bulan, tapi kan belum terbukti dia salah Pak. Di penjara, tahanan luar. Sekarang iya, dia cuma ditahan di mana sih Dok kamu waktu itu? Di Thailand Pak. Bukan, di Thailand 3 bulan Pak. Belum diputusin karena itu kan ya posisinya kalau kita di situ kan di penjara tetap aja Pak. Kan ngomongnya kan dia belum disentence tapi kan sudah dikurung 3 bulan. Nah, tanggal 3 ini saya mohon kesediaannya nih Pak jam 9.30 untuk datang ke sidang beliau. Oh, siap.
Makanya saya kan sedikitnya kan kecewa Pak. Masa surat 2 kali masuk ke KJRI nggak ada respon sama sekali. Siap. Mungkin Bapak bisa nelusuri kapan nih kasih jawaban. Kalau memang dari Bapak tidak ada surat, berarti kan anak saya yang salah gitu loh Pak. Kalau ya, makanya saya butuh jawaban. Kalau enggak, saya akan datang ke KJRI untuk memberikan laporan itu. Oh. Oke. Oke, soalnya kan kita kirim surat 2 Pak. 1 di agent nyampe, dibales. Tapi kenapa yang KJRI nggak ada balesan itu? Makanya saya pengen nanya nih. Apakah kalau orang-orang yang di penjara kirim surat itu nggak nyampe, atau mandek, atau macet, atau... Belum pernah Pak. Sudah 3 bulan belum pernah. Siap Bapak, soalnya anaknya sudah keluar, sekarang butuh pendamping nih. Jadi saya minta diajukan Bapak. Oke. Siap, saya yang dampingin Pak. Kalau pasti suratnya datang atau enggak, saya sendiri yang akan dampingin. Dan saya cuman butuh untuk pendamping juga nih dari KJRI. KJRI kan butuh kehadirannya juga Pak, kan saya orang luar Pak. Bener nggak? Kalau KJRI yang dampingin beda, mentalnya kan beda Pak. Siap. Oke, siap. Dan Pak, kalau di kejaksaan itu siapa sih Pak? Pak siapa itu? Oh, Pak Rem. Oh, saya berarti nggak tahu. Siap. Kalau saya boleh tahu jawabannya kapan? Berapa lama saya nunggu jawabannya Pak? Kalau boleh tahu. Besok ya Pak ya? Bukan, kalau kira-kira lama enggak nih? Kalau lama enggak ya? Kalau harus nunggu seminggu kan saya kalau harus enggak sampai seminggu ya Pak ya? Betul. Siap Bapak, siap jadi siap Bapak, saya butuh jawabannya ya Pak, soalnya saya takut lupa Pak. Oke. Siap Bapak, siap. Terima kasih Nggih. Siap Bapak, terima kasih. Suratnya belum tahu di mana saya. Saya minta maaf. Berarti surat-surat yang dari penjara itu kemana? Nggak tahu. Udah saya kirim nggak tahu. Karena kalau nggak nyampe kan nggak mungkin ke agent nyampe. Kalau nggak nyampe itu balik lagi loh Miss. Kalau nggak nyampe pasti balik lagi ya. Ya mungkin masih sibuk ya Pak. Pak posnya mungkin masih kelewatan pas ke KJRI, mereka lupa muter mungkin ya. Oke, saya butuh jawabannya dari KJRI secepatnya, dan saya juga sudah dengar sendiri, saya minta pendamping. Apakah beliau bisa mendampingin kita atau enggak? Ya nggak apa-apa, kita jalan sendiri ya sayang. Iya. Nggak apa-apa ya. Seandainya KJRI nggak bisa dampingin, nggak apa-apa ya Mbak ya. Sampai di detik ini aja kamu mampu bertahan. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak bisa ngomong apa-apa ya Mbak ya, karena ngeluh udah suruh.